Yang pertama ada Paul Felix Lazarsfeld. Paul Lazarsfeld lahir di Vienna, Austria, 13 Februari 1901. Lazarsfeld mendapat PhD dalam bidang matematika pada tahun 1925. Lazarsfeld datang ke Amerika Serikat pada tahun 1933 dan bertindak sebagai direktur di Office Radio Research pada Universitas Princeton. Dia juga menjadi guru besar di Universitas Columbia. Beliau meninggal di New York pada tahun 1976. Yang kedua yaitu ada Elie Lukács. Elie Lukács lahir pada tahun 31 Mei 1926 di New York, Amerika Serikat. Beliau melanjutkan pendidikan di Columbia University dan mendapatkan gelar BA pada tahun 1948, gelar MA pada tahun 1950, serta gelar PhD-nya pada tahun 1956. Hipotesis komunikasi dua tahap pertama kali dikenalkan oleh Paul F. Lazarsfeld, Bernard Berlson, dan Hazel Gaudet pada tahun 1944 melalui sebuah buku yang bertajuk The People's Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign. Hipotesis awal model komunikasi dua tahap menyatakan bahwa pengaruh personal yang dilakukan oleh orang lain pada umumnya memainkan peran yang lebih penting dalam pengambilan keputusan sehari-hari daripada informasi yang diperoleh dari media massa. Hipotesis ini kemudian diuji melalui sebuah studi yang mereka lakukan pada tahun 1940 yang bertujuan untuk mengetahui perilaku media massa dalam kampanye pemilu pada perilaku pemilih. Hasil studi yang mereka lakukan menunjukkan bahwa kontak personal atau pengaruh interpersonal ternyata lebih dominan dibandingkan dengan pengaruh media massa terhadap perilaku memilih. Dengan kata lain, perilaku memilih lebih banyak dipengaruhi oleh komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi dibandingkan dengan media massa. Berdasarkan hasil studi tersebut, Lazarsfeld dan Elie Lukács kemudian mengembangkan teori komunikasi dua tahap melalui penelitian yang dilakukan oleh medio 1950-an dan dipublikasikan dalam sebuah buku yang berjudul Personal Influence. Buku tersebut menggambarkan pentingnya peran pemuka pendapat sebagai gatekeeper dalam menyebarluaskan informasi dari media massa kepada khalayak. Nah, dikatakan dua tahap karena pada model komunikasi ini terjadi dua tahapan komunikasi. Tahap pertama yaitu komunikasi massa dan tahap kedua komunikasi antarpersonal. Nah, tahap yang pertama itu komunikasi massa. Ini dilakukan dari media massa kepada para pemuka pendapat yang ada di tengah masyarakat. Nah, tahap yang kedua itu tahap komunikasi antarpersonal. Ini terjadi ketika para pemuka pendapat memberikan ide-ide dan pendapat yang mereka pahami kepada pengikut mereka. Two-step flow model of communication atau model komunikasi dua tahap ini menjelaskan tentang bagaimana cara penyebaran informasi kepada khalayak. Model ini digagas oleh Katz dan juga Lazarsfeld. Menurut model ini, penyebaran informasi tidak terjadi secara satu tahap atau langsung, tapi melalui dua tahap melalui opinion leaders atau pemuka pendapat. Nah, dengan demikian, penyebaran informasi terjadi melalui dua tahap. Tahap pertama yaitu dari media massa kepada pemuka pendapat atau opinion leaders. Tahap kedua dari pemuka pendapat kepada pengikut mereka. Pertama, warga masyarakat pada dasarnya tidak hidup secara terisolasi, melainkan aktif berinteraksi satu sama lainnya dan menjadi anggota dari satu atau beberapa kelompok sosial. Kedua, tanggapan dan reaksi terhadap pesan-pesan media massa tidak terjadi secara langsung dan segera, tetapi melalui perantara yakni hubungan-hubungan sosial. Tiga, para pemuka pendapat umumnya merupakan sekelompok orang yang aktif menggunakan media massa, serta berperan sebagai sumber dan rujukan informasi yang berpengaruh. Teori ini dengan era digital sekarang yaitu banyaknya muncul influencer. Nah, influencer ini bisa dikatakan sebagai pemuka pendapat atau opinion leaders dan tentu mereka memiliki pengikut-pengikut mereka. Sehingga pendapat yang mereka miliki dapat mempengaruhi juga pendapat-pendapat pengikut mereka. Nah, di suatu desa terdapat seorang kepala desa yang sudah sangat dihormati. Nah, bisa dibilang bahwa dia adalah pemuka pendapat atau opinion leader. Suatu
hari terdapat berita di televisi yang mengatakan bahwa penduduk di desa tersebut harus membayar pajak yang lebih besar. Kepala desa kemudian memberikan pendapat yang dia miliki kepada para pengikutnya. Di sini pengikutnya cenderung akan mengikuti pendapat yang dimiliki oleh kepala desa tersebut. Ini adalah salah satu bentuk dari model komunikasi massa 2 tahap. Tahap pertama yaitu terjadinya penyebaran informasi dari media massa ke pemuka pendapat. Kalau di sini kasusnya dari televisi kepada kepala desa. Kemudian tahap yang kedua, tahap komunikasi antar personal, terjadi ketika kepala desa menyampaikan pendapatnya kepada pengikutnya atau warga desa tersebut.